Udah. Selamat datang kembali di Suara Rupa, suara-suara orang yang suka main The Sims. Kenapa itu main The Sims? Ya gitulah. Kalau main Sims kan lu tau sendiri, main tata ruang, Wih, benda-benda, pindahin aduh, barang-barang gitu gila. kan. Sangat berhubungan lurus dengan topik kita kali ini sepertinya. Iya sih. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Oke, benar. Sebelumnya namanya saya Jose Almada Larang. Jurusan saya Desain Interior 18. Saya Devo Mas Wiryawan, DKV 18. Kali ini kita akan mengundang siapa lagi nih? Kemarin kan udah fotografi Iya, terus cowok mulu kan. Waduh, bener juga tuh. Nah iya, terus ya kali ini kita akan bawa narasumber dari jurusan gue sendiri, Desain Interior. Mantap. Dan khususnya juga perempuan yang pasti. Tidak bosan, dia tidak bosan Anda. Iya, biar Anda tidak bosan. Mana kamera? Nah iya, begini. Oke, ini kita panggil aja Acil. Oke, tepuk tangan dulu. Hai. Acil. Hai. Halo guys. Apa kabar, Cil? Puji-Tuhan baik ya. Iya, Ketemu lagi nih, Cil. Iya, apa nih? Oke. Mungkin langsung bisa perkenalan langsung aja lah. Oke, halo guys. Nama gue Catherine Versilia. Gue adalah anak desain interior angkatan 2018. Jadi Acil di sini bakal kayak kemarin fotografi, dia juga bakal ngejelasin apa-apa aja sih yang ada di desain interior gitu bro. Mungkin Lanjut kita pertanyaan. Oke. Cil, lu kan bentar lagi nih UAS nih, mau menjelang UAS. Ada kesibukan nggak sih di dalam akademis sama non akademis? Oh banyak ya, saya sibuk kebetulan. Gila. Sibuk. Kalau misalkan tadi akademis ya pasti sibuknya ngumpulin tugas-tugas ya. Kan ada minggu tugas akhir nih. Jadi pasti deadline semuanya full tiap hari gitu. Asis. Iya, asis terus sampai aduh ngantuk saya. Nah, terus habis itu kalau non akademis juga kebetulan anaknya aktif ya, Bun gitu. Oke. Jadi gue ada kesibukan kebetulan ikut di organisasi fakultas, organisasi universitas. Kalau di fakultas gue kebetulan join di parlemen dengan teman saya di sini. Mantap. Oke, gue join kebetulan gue handle komisi 1 itu tentang akademik sama pengembangan organisasi. Wow. Terus kalau di Univ gue join kongres guys. Kebetulan. Gila emang terlalu sibuk. Gila. Jadi gue join di kongres kebetulan sama masih related sama apa yang gue handle di parlemen itu tentang pengembangan organisasi gitu, P2O. Mantap. Kebetulan juga ada satu lagi. Kebetulan saya ambasador desain interior FSRD. Halo Mbak Elda, Kak Caca. Kebetulan ya. Gitu sih. Jadi apalagi? Jualan toprak. Udah. Gado-gado aja gimana? Udah dapat piring sih. Iya, oke. Ya udah gitu sih paling kalau gue. Gila, berarti lu nge-manage waktunya sangat ya masih harus jangan sampai otaknya meledak ya. Oke, langsung aja mungkin bisa langsung jelasin kali interior tuh apa sih in general, what is design interior? Inggris banget. Oke, aduh ini gue duduknya boleh lebih nyantai kali ya. Boleh lah. Mau handstand juga nggak apa-apa. Nggak duduk dong namanya. Jadi kalau interior mungkin ya kayak orang awam tuh sering nanya lah ya, interior tuh apa sih atau interior tuh ngapain sih? Nah kalau gue boleh menjelaskan atau sharing sedikit gitu, interior itu adalah suatu jurusan gitu, program studi yang dimana kita mempelajari gitu untuk mendapatkan satu konsep perancangan ruangan yang matang itu. Apa aja sih elemen yang dibutuhkan, apa aja yang harus dipertimbangkan gitu. Dari kayak elemen interior itu sendiri itu ada beberapa gitu ya, kayak dinding, lantai, terus habis itu ceiling. Nah terus ada juga elemen pencahayaan, warna dan segala macam. Nah jadi kalau misalkan ditanya interior itu belajarin apa aja, kita pelajari semua elemen-elemen interior yang akan membuat satu ruangan itu jadi estetik dan juga tentunya fungsinya itu dapat berfungsi secara maksimal ya, tiba-tiba gagap, maaf ya. Kayak pelawak. Iya, secara maksimal gitu. Jadi itu sih, dan di interior itu
pokoknya proses itu sangat dikedepankan gitu, karena hasil yang maksimal itu pasti akan melalui proses yang begitu panjang gitu. Dan proses itu nggak semudah apa yang dipikirkan orang. Iya, Makanya betul dipelajarin banget. di desain interior. Tidak segampang The Sims, guys. Saya kira saya jago interior. Oh iya, semua orang bisa ngedekor, tapi kalau misalkan dibilang merancang satu ruangan seperti interior designer, harus belajar dulu mungkin. Semua orang bisa ngedekor, tapi semua orang nggak bisa ngekonsep. Oh betul, suka Gila. banget gue sama Bapak MC. Lebih jago detail ya. Jagoan. Yoi. Nah terus gue mau nanya, kan kita satu jurusan nih, Yoi. gue juga desain interior, kita juga satu kelas kan. Yoi, betul. Nah itu Kita juga satu kelas kita. Eh? Oh, enggak. satu fakultas ya. Oh iya benar. Yes. Ya, silakan ngobrol berdua. Nih kan gue mau ngasih tau ini, nanya nih buat yang nonton, belajar desain interior kayak gimana sih? Kayak mulai dari mata kuliahnya, prakteknya itu kayak gimana sih buat mahasiswa desain interior? Oke, mungkin kalau dari mata kuliahnya, kita tuh diajarin dari basic dulu sih pastinya. Dari gimana cara mensketsa satu ruangan, gimana untuk menerapkan perpaduan warna yang baik dalam satu ruangan gitu. Terus habis itu belajar juga tentang gambar teknik. Itu kayak gimana sih cara lo memindahkan satu ruangan yang besar ke dalam kertas yang ibaratnya terbatas gitu kan ya Pak Jo, saya pasti tahu. Jadi kita belajar bagaimana sih ngeskalain kayak gitu. Nah terus habis itu ada juga yang pastinya mata kuliah utamanya merencana interior. Itu kita yang tadi yang udah di awal kita bahas, gimana sih mematangkan satu konsep untuk mendesain satu project gitu ya. Nah itu jadi mata kuliah utama kita. Itu ada MI 1 sampai 5 gitu. Kita belajar dari pertama mendesain kayak one room living atau studio apartemen gitu. Itu yang paling kecil sampai nanti kita akan diajari gimana ngerancang satu ruangan yang untuk public space kayak perkantoran, rumah sakit yang itu udah luasnya gitu. Berarti udah MI berapa nih? Gua kebetulan MI 4. Berarti satu lagi dong MI. Ya, satu lagi kelar ya. Lulus. Anjir, lulus. Oke, lanjut Terus kok. ntar lo gue pengen nanya. Jadi tetap butuh sketsa ya? Butuh. Enggak, kan gue mikirnya kayak kita tuh harus memanfaatkan teknologi, punya ada software gitu. Jadi kita nge-sketsanya langsung di software gitu mungkin kan, atau di The Sims. The Sims terus, Pak. Jadi tetap butuh sketsa ya? Iya, sketsa itu tuh sebenarnya buat lo bangun feeling lo gitu. Kan lo harus merasakan gitu ya gambar ruangan. Gimana sih biar bisa bikin 3D yang di komputer juga bagus, itu pertama kita harus rasain dulu dari tangan kita gitu. Jadi kenapa sih yang manual itu tetap penting? Karena feel-nya tuh lebih dapat ya kan, pasti kayak gitu. Emang software yang lo pakai apa dah? Kalau yang ke 3D-nya itu? Aplikasi itu kita ada kayak SketchUp atau AutoCAD buat kayak bikin layout. Blender kayak Blender? Blender. Ada Blender tuh ada. Iya ada. Bukan kira lu mau Blender itu. Bukan Blender dong. Enggak sih, belum sih. Atau mungkin sama ada 3D Max juga gitu. Oke. Banyak sih, masih banyak. Cuman kebetulan yang Dipakai baru dipakai baru itu. Jadi satu persatu dulu kali. Step by step, tenang. Karena proses itu tidak mengkhianati hasil. Gila. Sadap. Gila. Terus pasti mungkin banyak yang nanya juga kan, interior sama arsitek tuh hampir sama tuh, ngedesain suatu itu juga. Itu bedanya apa tuh arsitektur dengan interior? Oh jelas beda banget malah sebenarnya ya. Kayak kalau misalkan orang-orang bilang arsitektur sama interior mirip atau misalkan bisa dirangkap gitu-gitu, sebenarnya enggak gitu. Karena arsitektur itu sebenarnya dia itu lebih ke eksterior suatu bangunan gitu. Gimana struktur satu bangunan itu bisa berdiri kokoh sih. Atau gue mungkin nggak bisa jelasin lebih lanjut ya. Bukan anak arsitek. Nah terus itu kalau misalkan interior dia itu lebih ke dalam ruangannya gitu. Gimana dengan struktur bangunan yang udah terbentuk, gimana membuat satu ruangan di dalam situ tuh jadi enak, jadi comfy, jadi estetik, tapi sangat maksimal untuk dipergunakan gitu sesuai dengan fungsi ruangan tersebut, kayak gitu tetap sih. Indah tapi fungsinya juga tetap jalan. Benar. Jadi nggak cuman bagus doang, enak dilihat dan segala macam kayak gitu. Tapi di situ berarti belajar kayak ngelewat ruangan juga dong berarti? Iya pasti dong Pak. Kayak masa kita ngatur ruangan kagak ada layoutnya. Kali aja dia nggak tahu. Itu pasti.
Ya kesimpulannya sih gitu, yang penting arsitek lebih ke bangunannya, interior lebih ke ruangannya. Iya benar. Jadi kalau misalkan arsitek pokoknya berdirinya satu ruangan lah gitu ya. Kalau Tapi interior tapi interior itu bisa dibilang sub dari arsitektur gak menurut lu? kayaknya sih enggak ya, karena beda. Mungkin untuk subnya ya turunan ya berarti. Mungkin bisa sih, karena ada juga ya sekarang yang buka jurusan kayak arsitektur interior gitu. Mungkin jadi udah perpaduan atau gimana. Cuman intinya sih yang membedakan arsitektur dan interior sih itu. Kalau arsitektur ke struktur bangunan, interior membuat keindahan dalam ruangan yang udah jadi gitu, strukturnya kayak gimana gitu. Oke. Nah, terus dari sekiannya banyaknya mata kuliah yang lu udah ngerjain sampai sekarang ini, ada nggak sih mata kuliah favorit lu? Ada dong pasti. Kalau gua kan mata kuliah favorit gua kan merancang interior. Nah itu dicuri deh jawaban gua. Aduh. Harus sering asistensi, harus wajib itu. Nggak boleh Iya nggak. harus rajin banget Iya, ya kan. harus wajib. Itu gue juga suka itu sih, saya kebetulan kayak karena seru ya, kayak menggodok satu konsep, suatu ide lu sampai bisa diimplementasikan gitu ya dalam satu ruangan gitu. Dan terus kalau menurut gue di merencana interior itu sendiri ada tantangannya gitu, karena kita nggak bisa ngegodok apa yang menurut kita bagus doang terus kita implementasikan, tapi kita harus pertimbangin juga gitu. Gimana kemauan klien kita dan apa sih jati diri yang mau dia bawa gitu ke dalam desain satu ruangannya itu. Jadi banyak sih, nggak cuman berdasarkan ilmu yang kita dapat, tapi kita juga harus memenuhi kemauannya dia gitu. Iya, jadi gimana memadukan itu dengan baik dan jadilah satu desain ruangan itu gitu. Jadi itu seru. Jadi prosesnya juga ribet tapi fun lah ya, nggak dibawa beban. Benar. Keren. Karena desain tuh kalau dibawa beban juga, aduh. Iya. Kan jadi nggak perlu banget mood tuh, gila. Jadi capek ngerjainnya gitu kalau nggak seneng ya kan. Iya. Makanya. Terus ada gak sih kayak mungkin temu kangen komunitas mahasiswa desain interior gitu, atau apalah acara-acara gathering di sana? Ada. Oh, itu lu juga ada kan? Ada, ya kan? Oh iya. Nah, kalau misalkan apa sih namanya itu? Di interior namanya itu TKMDI. Nah, TKMDI itu apa sih? Kepanjangannya itu sendiri sih Temu Karya Desain Interior Mahasiswa Desain Interior Indonesia. Nah, jadi di acara itu kita kayak ketemu sama seluruh universitas yang punya jurusan desain interior atau arsitektur interior. Nah, di situ kita ada workshop, ada ekskursi. Ekskursi itu semacam jalan-jalan di kota universitas yang jadi tuan rumah. Apa liburan? Oh, liburan bisa lah, itu dia curi-curi dikit lah. Itu jadi tuan rumahnya juga kalau misalkan acara itu ganti tiap tahun. Tiap tahun. Sering sekali jalan-jalan berarti kalau gitu. Enak dong. Tiap minggu ya liburan. Tiap tahun itu ganti-ganti. Nah, terus habis itu selain ekskursi sama workshop itu kita juga ada bikin pameran gitu. Nah, di pameran itu apa sih yang dipamerin? Pertama itu ada pameran karya mahasiswa yang terbaik gitu ya pastinya di universitas itu. Jadi masing-masing perwakilan universitas mengirimkan kayak entah itu maket atau entah itu kalau kita biasanya ngirimin kursi ya, kan kita ada pelajaran chair design. Nah itu yang desainnya terbaik itu kadang juga dibawa gitu ke sana buat ikutan dipamerin. Nah, terus pameran yang kedua dia itu ada kayak setiap peserta universitasnya mengikuti untuk pembuatan booth gitu. Nah, itu di situ kita itu kerjasama, biasanya 2 univ bikin 1 booth. Nah, itu sih asiknya juga karena kita jadi temenan kan sama partner kita, ibaratnya jadi banyak ketemu, banyak ngobrol, banyak tukar pikiran juga, tukar ide, kayak gitu-gitu. Itu seru sih, jadi bikin 1 booth buat dipamerin dan itu kita ngerasain gitu pas boothnya, jadi seneng gitu. Apalagi kalau misalkan dapat vibes yang mau kita salurin ke situ, kayak gitu sih. Jadi masuk acara itu bisa dapat relasi juga, bisa nambah referensi juga. Iya, bener banget. Ngembangin bakat juga mungkin. Iya, karena yang ngembangin bakat itu tadi ya lewat booth yang kita bikin gitu. Nah, terus kita juga ikutan ngedekor si universitas yang jadi tuan rumahnya ini gitu. Jadi kan pasti ada lapak-lapaknya gitu kan. Nah, kita ikutan ngedekor, kirim tim kayak gitu-gitu. Nah, terus asiknya pasti linknya itu banyak karena seluruh Indonesia gitu pertemuannya. Jadi banyak sih, ada
puluh univ yang mengikuti gitu. Asik dan seru banget, rame. Biasanya acaranya berapa hari, Cil? Acaranya biasanya 3 hari 2 malam sih. Nah, tapi kalau misalkan misalkan dia ngirimin tim gitu ya buat diriin boothnya itu bisa dapat dispen, dan itu jadi mereka perginya lebih duluan gitu daripada kita yang jadi peserta kegiatan yang lain kayak gitu. Itu dipungut biaya gak, Cil? Oh, tidak. Tenang. Asik, liburan gratis, guys. Kalau Mantap. suruh keren. bayar, Cil tidak ikut. Iya, udah kepepet Saya nih pun juga tidak kantong. ikut. Gitu. Tugas udah mahal ya. Oh iya, itu tugas-tugasnya juga pasti ngeluarin biaya yang sangat mahal juga ya. Iya, mahal, tapi hasilnya mantap, guys. Pokoknya pasti kalian seneng lah kalau lihat hasil desain kalian yang sangat cantik, sangat bagus, estetik gitu. Jadi Berarti survei-survei bahan gitu dong berarti lu sering. iya. Nah, itu interior juga kayak pelajarin bahan-bahannya gitu. Bahan apa yang tepat untuk dipakai di ruangan yang misalkan dapur sama lu ruang tidur gitu. Keperluan lantainya bahannya pasti beda kayak gitu-gitu. Oh betul. Oh, gila. Berarti detail banget ya. Iya, Kak. Nah, lebih detail lagi kalau misalkan Kemana? lebih detail lagi kalau The Sims kan tinggal taruh sana, taruh sini iya. kan. Nah, kalau interior, dia itu tuh harus ngukur nih dengan ukuran sofa yang segini, kalau ditaruh di sebelah sana atau ditaruh di sebelah sini, dia itu akan mengganggu nggak sirkulasi orang jalan. Misalkan gue lagi duduk di sini, terus ada orang lewat, kalau misalkan sirkulasinya sempit kan nggak enak gitu. Kayak gini nih misalkan ya. Iya, nah ini tidak ergonomis guys, enggak. Tolong yang setup. Evaluasi diri Anda yang Evaluasi diri. Ini susah jalan, Iya, pokoknya jadi interior itu tidak semudah mendekorasi ruangan lah gitu. Jadi mungkin bisa rekrut tim interior untuk bantu saya. Tolong rekrut Anda ya. Iya, gitu sih pokoknya. Jadi banyak pelajaran yang diambil yang nggak asal ruangan itu jadi gitu, karena banyak yang dipertimbangkan. Tetap mementingkan fungsi juga soalnya. Yoi. Terus gue mau nanya nih, pengalaman menjadi mahasiswa desain interior, pengalaman paling berkesan yang lo dapat apa? Pengalaman yang paling berkesan, wah berkesan sekali 3 tahun saya kuliah ini loh. Udah 3 tahun ya? Iya, nggak berasa ya. Kayaknya baru kemarin survei aja barang. bener-bener. Mana nih yang kayu jati apa kayu mana nih? Gimana tuh pengalaman? Kalau pengalaman yang berkesan, yang pasti sih gue inget banget saat gue dapetin pengalaman baru menjadi mahasiswa interior gitu. Apa sih yang gue dapet saat gue pergi ke kafe untuk nongkrong, atau biasanya kalau anak-anak geng SMA cewek suka banget hunting foto ya kan. Nah, saat gue masih jadi anak SMA dan gue belum masuk interior gitu ya, gue itu tujuan gue pergi ke kafe emang pure buat foto doang, cari foto estetik buat di Instagram ya kan. Nah, tapi saat gue menjadi anak interior, awareness gue itu berubah gitu. Gue tiba-tiba saat gue main ke kafe atau mengunjungi satu tempat yang interiornya bagus gitu, gue ngeliat gitu, ini kenapa bisa jadinya seperti ini, atau kayak menggunakan bahan apa, terus kayak kita juga belajar gimana sih konstruksi yang tepat supaya dia itu bisa nempelnya seperti itu atau nggak jatuh. Biasanya kan ada siling-siling yang ibaratnya banyak kan modelnya kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba geser aja gitu. Jadi bukan cuma ngeliat di sini bagus, tapi yang jadi pertanyaan malah keluar pertanyaan di otak gua gitu. Ini kenapa bisa bagus ya, pakai apaan? Jadi lu biasanya dulu kalau ke tempat ngopi, wih bagus sih tempatnya. Kalau sekarang pakai ini apaan nih bahannya nih? Ngetok-ngetok nih. Gue pernah loh kayak gitu. Gue pernah ke satu tempat kayak gue cuma ngetes dindingnya doang, kayak ini bata. Itu waktu awal-awal kayak itu masih jadi mahasiswa baru banget. Kita baru belajar. Coba lu bedain mana beton yang kayak ibaratnya jadi penopang bangunannya sama dinding yang bisa lo ubah gitu. Yang bisa lo ubah tuh macam partisi kayak gitu. Nah, kita ngetok-ngetok dinding gitu. Kayak kalau misalkan nggak ada suara kopongnya ya kan berarti nggak boleh dipindah. Kalau misalkan gedok-gedok ada suaranya, itu berarti partisi. Pernah gue senora itu. Gila, desain interior merubah sifat orang. Bayangin Anda. Dikit-dikit ngetok, ya. Gila. Udah kayak kuli aja namanya. Tapi ngomong-ngomong, kalau apa ya, kan pasti
banyak pertanyaan lah kayak fotografi kemarin, kayak apaan sih foto, ngapain sih orang cuman gitu-gitu doang gitu, ngapain kuliah. Ada gak sih interior kayak gitu? Prospek kerjanya. Iya, terus mungkin bisa dibantu dengan ntar kerja di sini lu gitu. Proses kerjanya itu apa sih? Oh iya, jadi kalau misalkan ada orang yang tadi di awal gitu ya, pada seringnya kayak interior ngapain sih kuliah interior ya, gara-gara dia bilang main The Sims aja gue bisa loh. Nah, kalau misalkan itu sih yang tadi gue bilang, karena untuk mewujudkan satu desain ruangan yang bagus dan maksimal fungsinya, proses untuk mematangkan konsep itu nggak simple dan nggak cepat gitu. Kita tadi pertimbangannya banyak dan itulah yang kenapa lu harus belajar gitu di interior gitu. Karena saat lu mau bikin satu ruangan yang benar-benar maksimal fungsinya tapi lu nggak tahu ilmunya, ya gimana caranya ya kan? Bagus tapi fungsinya nggak jalan. Iya, jadi kayak ini. jadi itulah kenapa harus gitu belajar di interior kayak gitu. Banyak yang dipelajari tadi, studi warna, ergonomi, sirkulasi dan macam-macam. Terus kalau misalkan ditanya kenapa mau jurusan interior, emang nanti kerjaannya ini pasti apa? banyak pertanyaan itu, Pertanyaan semua orang pasti. karena takut jadi dekorator doang, enggak guys. Takut Desain suruh ngesim. kita itu akan dibayar mahal, percayalah. Gokil. Iya, karena yang tadi untuk menuju satu desain yang bagus itu tuh nggak mudah, prosesnya panjang, butuh banyak asistensi, yoi. Iya benar. Survei juga. Benar banget tuh Iya. harus. Survei ngetok-ngetok dari kafe-kafe. Nah itu, jadi prosesnya itu panjang, jadi saat lu menjual ide lu, itu pasti nggak murah gitu. Prospek kerjanya bakal kemana aja sih kalau ditanya. Dia pastinya bisa langsung jadi desainer interior atau konsultan interior, itu pasti impian semua mahasiswa juga lah ya yang kuliah di interior. Terus habis itu dia juga bisa kerja di kayak kru TV gitu kan, karena mereka itu pasti butuh set designer kan. Iya benar. Nah itu lu bisa gitu kerja di sana, dan TV banyak gitu kan, dan bukan cuma TV, bahkan kayak YouTube gitu. Kalau sekarang kan banyak kan talk show yang ada di YouTube atau artis-artis yang udah mulai beloknya ke YouTube. Nah itu juga saat mereka ngeset atau take video, set gambar itu tuh pasti perlu gitu, dan itu penting gitu kan. Nah itu lu bisa kesana juga, atau bisa jadi seorang birokrat atau akademis atau penelitian gitu, kayak lu jadi dosen kayak gitu. Itu kan, jadi sebenarnya kalau ditanya prospek kerja interior itu menjanjikan atau enggak dan luas atau enggak, itu sangat luas dan sangat menjanjikan menurut gua. Karena desain yang kita keluarkan tadi yang gue bilang pasti nggak murah, karena prosesnya aja panjang dan proses tidak mengkhianati hasil. Anjas kayak gitu. Jadi jangan khawatir sih kalau mau masuk interior, karena prospek kerjanya sangat menjanjikan menurut gua. Karena juga sekarang kan desain kayaknya lagi naik banget nih pasti. Nah iya. Sangat dicari sekali, makanya cari kita Nah bro. yoi, cari kita guys. Karena juga kalau gua ngelihat pembangunan dunia itu kan nggak bakal berhenti ya kan Pak. Iya, benar. Jadi pasti akan ada model baru, desain baru yang keluar, dan pasti orang-orang tuh mau nggak mau dia akan maunya mengikuti laju yang ada gitu kan. Jadi pasti desain itu pasti akan terus dibutuhkan desainer. Terus apalagi ada pembangunan rumah, pembangunan kantor, pembangunan kota, desa jadi kota kayak gitu-gitu, pasti kan butuh desainer ya kan. Jadi pasti akan banyak lah peluang kerjanya, peluang bisnis lu pasti akan luas gitu. Makin sini pasti desain juga bakal banyak dicari juga sih. Yoi. Apalagi desain juga itu tuh berhubungan lurus dengan teknologi yang berkembang. Iya. Jadinya bisa tetap ikuti zaman lah desainnya. Iya, pasti lu akan hidup lah ibaratnya kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu bro. Hidup tidak akan seimbang jika tidak ada desain. Oke. Tidak bakal seimbang. Lama sekali ngomongnya. Gue juga nungguin. Saya mau tepuk tangan bingung nih. Gitu. Kok nggak kelar-kelar? Iya, keluar panjang banget. Nggak titik-titik. Iya makanya. Langsung lah. Terus ada ini nggak tips and triknya nggak biar orang tuh bisa enjoy masuk desain interior? Tips and trick. Orang baru masuk di desain interior tuh bisa enjoy. Oh, yang pasti pertama lu jangan khawatir. Kalau ini banyak ya orang yang khawatir, Kak, gue nggak bisa gambar. Gimana nih? Gue mau masuk desain tapi gue nggak bisa gambar. Yeah.
Tipsnya adalah jangan khawatir guys, karena di kuliah kita tadi gue bilang akan diajari dari basic gitu. Dimana bahkan cara pegang pensil pun itu pertama-tama pasti akan diajari ya kan. Benar. Gambar garis lurus itu juga lo diajarin. Jadi kalau misalkan tips yang pertama adalah kalahkan rasa khawatir atau rasa takut lo Jangan gitu terlalu ya. khawatir Saat lo lah. mau menapakkan kaki lo gitu di dunia desain gitu, karena itu akan menghambat lu justru nanti kalau lu ragu-ragu gitu. Jadi yakinlah dengan keputusan apapun yang nanti mau lu bikin gitu. Karena desain nanti juga kita kan akan memutuskan ya keputusan desain apa yang akan kita ambil kayak gitu-gitu. Jadi itu sih pertama, jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan lu mau masuk sini tapi lu belum punya basic gambar, basic desain kayak gitu-gitu, nggak apa-apa karena kita diajarin dari awal. Yang kedua, kalau buat gue adalah memanage waktu sebaik mungkin gitu ya. Jangan berdasarkan mood kerjanya, tapi kita harus ngeliat gitu ya deadline atau waktu yang kita punya sampai ke pengumpulan tugas-tugas itu gimana. Manajemen waktu lah ya. Iya, lo harus memaksimalkan lah waktu yang lo punya supaya lo nggak ngerjain tugas di saat-saat kepepet. Karena saat lo ngerjain tugas di saat-saat kepepet, ide yang keluar tuh pasti nggak akan maksimal gitu. Jadi menurut gua yang penting itu adalah manajemen waktu. Trik yang paling harus digunakan gitu ya ibaratnya, jangan sampai rasa mager lu mengalahkan tugas-tugas yang harus lu kerjakan gitu. Lu harus pakai benar-benar waktu lu semaksimal mungkin. Apalagi kalau buat kalian yang nggak bisa diam mungkin macam gua ikut sana sini gitu, itu harus benar-benar memaksimalkan waktu yang kalian pakai karena ibaratnya tanggung jawabnya tuh banyak gitu kan. Jangan sampai tugas kalian terbengkalai gitu. Dan yang terakhir mungkin gue tuh orangnya salah satu orang yang kemudian juga. Nah, menjaga mood untuk menjadi seorang desainer itu penting banget juga. Jadi pilihlah tempat atau pilihlah keadaan yang menjaga mood kalian tetap baik saat kalian ngerjain tugas. Itu juga penting sih menurut Emang kalau lu kalau ngerjain tugas kayak gimana, Cil? Harus dengan suasana apa gitu? Gue sih orangnya nggak depend kemana-mana ya, harus gimana-gimana. Yang penting kalau gue entah itu di rumah atau ada orang yang lebih suka kerjain di kafe atau apa, gue sih mana-mana aja. Tapi kalau gue biasanya nugas itu enakan dengerin musik karena musik itu membawa mood gue untuk lebih nyantai, lebih relax, enjoy kayak gitu. Mungkin dengerin musik juga tiba-tiba, wih bagus nih gue pakai di tugas gue kan gitu. Apa referensi karena dengerin musik gitu. Iya, jadi otaknya lancar lah ya gitu jadi, ya Pak. Jadi ada ide yang muncul gitu kan. Gue juga suka kalau nugas sambil musik. Iya. Kebalik. Bener gak sih ya sih? Apaan sih? Gue nugas sambil dengerin musik. Nah, gitu. Iya. Kan salah gue kebalik, Pak. Berarti di konser bisa dong? Aduh, jangan dong Pak. Ntar orang lagi loncat-loncat nginjek kertas tugas gue, mati gue. Iya, lagi dia tugas speaker jatuh. Iya, aduh. Iya, kan nggak tahu, Bro. Bubar konsernya. Ngerjain tugas di acara mosing. Nih keyboard di sini, layar sana. Ditendang-tendang aja. Enggak sih, jangan ya. Itu gue nggak rekomen guys. Tapi Yang penting harus tempat tenang ya. Itu ngaruh juga nggak sih di mood? Kalau terserah orang ya, itu tergantung orangnya. Kalau misalkan emang lu butuh ketenangan atau mungkin lu suka apa kalau tugasnya di mana? Di nature sih. Oh, alam. gila. Ya itu Di hutan, tergantung hutan. orang gitu. sama kambing lo kan hening lo. Sama Simba mungkin lu nugas ya. Tapi bener sih, apa ya? Kebanyakan orang tuh ragu-ragu gitu kalau masuk desain tuh karena nggak bisa gambar. Iya, pada takut kan. Pada takut. Duh kak, gue nggak bisa gambar. Itu sering banget sih. Karena kebetulan beberapa kali kan ambasador. Wes. Mall. Sponsor. Mantap. Mall. Kadang tuh gue udah pernah ke beberapa sekolah gitu. Dan maksudnya pertanyaan mereka tuh, ketakutan mereka tuh itu, Kak pengen masuk desain tapi aku nggak bisa gambar. Itu paling sering kayak gitu. Kan tenang aja kan, bisa joki. Sesat Anda. Jangan ditiru. Jangan ditiru guys. Jangan ditiru. Gak apa, gue juga nggak bisa gambar tapi at least lu cobain aja dulu menjalankan kuliah desain tuh pasti lama-kelamaan juga bakal improve kok. Yang penting niat sih. Kalau udah niat pasti bakal mempermudahkan kita semua. Betul. Apa yang kita lakukan. Mungkin yang terakhir, apa sih pesan-pesan lu buat anak-anak calon anak desain interior yang mungkin mau masuk Trisakti atau mungkin yang masih ragu-ragu gitu? Lu punya pesan apa? Pesan apa ya? Yang pasti tadi sih jangan khawatir kalau kalian emang
merasa diri kalian akan menyukai gitu ya pekerjaan kalian nanti gitu. Karena menurut gua better kita melakukan hal yang kita sukai gitu untuk pekerjaan gitu, karena itu akan lebih fun, lebih enjoy. Dan juga kalau misalkan takut untuk mengambil langkah pertama, didoain kali ya. Boleh lagi deh tuh ke Tuhan tuh. Nah, Didoain doa. terus ya mungkin minta arahan juga sama orang tua. Tapi yang tadi yang mau gue yakinkan adalah desain interior itu punya masa depan yang cerah gitu lah ya. Prospek kerja lu sangat terjamin, dan gue pribadi sangat amat fun gitu saat menjalani untuk mendesain satu ruangan atau project-project yang ibaratnya lagi akan dipelajari gitu di MI 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Yang penting tadi kata Bapak Jose, niat yang penting Iya, tuh. niat Yo, bener, niat Dulu mood. deh. Niat tuh penting Iya. banget. Ikutin kata hati. Jangan kata orang. Iya. Bener guys. Gila. Jangan Keren terombang banget ambing gua. kata orang. Iya, benar. Punya benar, prinsip. benar sih. Gila, keren banget Iya. gua, weh. Gila. Siap. Kalian harus yakin lah sama langkah yang mau kalian ambil betul. gitu. Jangan ragu-ragu lah, yang penting mah. Yoi. Iya. Dan tadi di highlight coba proses tidak mengkhianati hasil. Mantap. Banyak tuh kata-kata mutiara di sini. Yoi. Gila. Mana mutiaranya? Oke lah. Gila, udah dalam banget kayak sih. Menurut Bapak gimana nih sebagai anak interior? Udah dalam banget lo penjelasannya Acil. Wah, dalam banget. Tapi ini Cil, boleh ini nggak? Nanti ada yang komentar lagi. Nama Instagrammu ada nggak? Boleh nih promosi? Boleh Oh, dong. Oke, follow ya guys, nama IG gue CFP Manise. Kalian boleh lihat di sana. Ada juga sih beberapa tugas tuh di situ, mungkin bisa di kulik-kulik. Oh, lu tugas lu kan biasanya orang ada nih IG buat pribadi sama IG tugas. Lu punya gak IG tugas gitu? IG portofolio lu gitu atau lu jadi satu? Gue masih jadi satu sih kebetulan, karena sebenarnya mau bikin ya, cuman anaknya fits banget mungkin. Terus gue pengen nyiapin, tapi gue nggak ngedit gitu. Oke. Jadi masih jadi satu guys. Jadi bisa follow langsung aja lihat. yang di tadi apa namanya? Ulang lagi. CFP Manisa ini bisa dilihat Di sini. Ntar tulisannya Di sini juga. dinongolin ya. Ya, kita keluarin editor tolong ya, mohon maaf tolong. Oke. Mungkin Jadi sekian gitu. Jadi sekian gitu. jadi sekian gitu. Jadi sekian gitu. Ya udah. do it your passion. Jangan sampai waktu mengatur Anda, tapi Anda mengatur Waktu. Sekian dulu dari kita. Nah, sampai ketemu lagi. Saya Jose Almando, aka Tom Holland Bakery. Saya Dito Prabayar. Waduh, dan Anda? Dan Saya Sampai jumpa di episode berikutnya. stay peace. Loh. Thank you guys.